Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera dan berkah dalam. Kami, di Pendalaman Iman Katolik Online, menyadari di antara kita semua umat seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang tidak sempat ataupun kurang tertarik untuk membaca Alkitab, maka dari itu kami memberikan rangkuman intisari isi masing-masing kitab per kitab dari Alkitab sesuai judul yang tertera di bawah ini. Maka diharapkan kita dapat memahami isi dalam masing-masing kitab tersebut. Selamat menyimak. Kita sedang bicara tentang cara membaca kisah dalam Alkitab, atau dengan kata lain, cara membaca cerita. Benar, dan salah satu unsur utama dari cerita yang baik adalah para tokohnya, yang menghadapi konflik dan kemudian harus menyelesaikannya. Ya, mari kita bicara tentang tokoh-tokoh tersebut. Dalam kebanyakan cerita, kita bisa dengan cepat mengenali para tokohnya, karena seperti mereka, kita juga menghadapi konflik yang harus kita selesaikan dalam kisah hidup kita. Ya, dan cerita yang baik memiliki tokoh-tokoh yang pergumulannya dapat kita rasakan. Kita bisa menyaksikan bagaimana mereka menghadapi tantangan dengan berbagai cara, dan kita juga bisa melihat bagaimana hasilnya. Melalui para tokoh ini, seorang penulis dapat menunjukkan kepada kita pandangan mereka tentang makna hidup sebagai manusia. Nah, Alkitab juga begitu. Kisah dalam Alkitab menggunakan tokohnya sebagai cermin, sehingga kita bisa melihat diri kita sendiri dan mengenali sifat kita sebagai manusia melalui bayangannya. Masalahnya, tokoh-tokoh dalam Alkitab itu terkadang sulit untuk kita pahami. Dan seringkali hanya ada sedikit penjelasan tentang mereka. Ya, penulis Alkitab mengembangkan para tokohnya dengan cara yang berbeda dari kisah modern. Mereka lebih suka untuk banyak berkomunikasi dengan sedikit penjelasan. Sebagai contoh, kita jarang diberitahu seperti apa orang-orang dalam Alkitab. Tetapi ketika kita tahu, ternyata artinya sangat penting bagi kisah tersebut. Seperti kita tahu bahwa Saul berbadan tinggi, sedangkan Daud tergolong kecil. Nah, ini menjadi gambaran dari karakter moral mereka. Tingginya Saul itu sesuai dengan kecintaannya terhadap status dan kekuasaan yang menggambarkan otoritasnya. Sementara Daud dengan kerendahan hati menerima statusnya yang rendah dan membiarkan Allah yang meninggikan dan membebaskan dia. Jadi penampilan fisik itu bisa melambangkan sesuatu. Ya, seringnya begitu. Seperti tubuh Esau yang berbulu itu sesuai dengan perilakunya yang mirip binatang. Sedangkan kulit Yakub yang mulus itu sesuai dengan sifatnya yang licik dan suka menipu. Petunjuk apa lagi yang kita dapatkan dari tokoh-tokoh Alkitab? Seringkali nama-nama mereka melambangkan peran mereka dalam kisah tersebut. Abraham dalam bahasa Ibrani terdengar seperti bapak dari banyak bangsa. Yakub berarti penipu, Rut berarti penghiburan. Dan nama Saul berarti orang yang diminta. Ialah raja tercela yang diminta oleh bangsa Israel. Jadi dengan mengemas semua makna ini dan dengan penjelasan yang sangat sedikit, kisah Alkitab dapat bercerita banyak dengan sedikit kata-kata. Kisah Alkitab bahkan tidak memasukkan hal-hal yang ingin diketahui oleh pembaca modern tentang para tokoh ini, seperti tentang pikiran atau motif mereka yang jarang disampaikan. Benar, seperti ketika Musa melihat orang Mesir yang memukuli orang Israel, ia langsung membunuhnya saat itu juga. Tetapi mengapa? Apakah karena sudah sepantasnya ia marah? Atau karena ia kehilangan kesabarannya? Dan apakah Allah berkenan dengan apa yang ia lakukan? Ya, kita tidak diberitahu. Karena penulis Alkitab biasanya tidak mau memberikan gambaran tentang moral. Mereka lebih suka menggunakan perkataan dan tindakan dari tokoh tersebut untuk mengungkapkan motifnya. Lalu membiarkan kita sendiri yang menilai perilaku tokoh itu berdasarkan konsekuensinya. Jadi dalam kasus Musa, pembunuhan ini merupakan awal dari berbagai kemarahannya yang memuncak hingga berakibat buruk. Tindakan ini memaksa Musa untuk melarikan diri dan bersembunyi di padang gurun selama 40 tahun. Jadi ini adalah hal yang buruk. Tetapi di sana Musa bertemu dengan istrinya. Apakah artinya ini menjadi hal yang baik? Betul sekali. Kisah ini memaksa kita untuk merenungkan. Dengan semua teknik ini, para penulis Alkitab harus menjaga agar kisah mereka tetap padat, mudah diingat, tetapi juga menarik. Namun sesungguhnya Musa itu berperilaku baik atau buruk? Benar, seperti dalam cerita klasik, selalu ada tokoh yang baik dan yang jahat. Para pahlawan yang mengagumkan berhadapan dengan penjahat yang mengerikan. Tentu, dan para tokoh yang telah disederhanakan seperti itu sangat membantu kita dalam mengajari anak-anak tentang kebaikan dan kejahatan. Namun Alkitab bukanlah buku cerita anak-anak. Para tokohnya sangat rumit, perpaduan antara kebaikan dan kejahatan, seperti kita. Nyaris tidak ada tokoh yang sempurna dalam Alkitab. Bagaimana dengan pahlawan iman seperti Abraham atau Raja Daud? Maksudmu Abraham yang memanfaatkan budak Mesir untuk seks dan kemudian berbohong tentang istrinya sampai 2 kali untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Dan Daud
Orang yang berkenan di hati Allah tetapi tidur dengan istri orang lain yang kemudian ia bunuh. Ini bukanlah kisah yang sederhana. Kisah ini memberi kita gambaran yang nyata tentang orang-orang yang tercela seperti kita. Namun yang sangat mengherankan, Allah tetap bekerja melalui hidup mereka, meskipun mereka telah gagal. Jadi walaupun seseorang dipilih oleh Allah, ataupun memenangkan pertempuran, atau menjadi sukses dan kaya raya, itu tidak berarti bahwa penulis Alkitab ingin kita berperilaku seperti mereka. Benar, sebetulnya bahaya sekali jika kita mencontoh sebagian besar dari tokoh-tokoh dalam Alkitab. Benar, tetapi pasti ada sesuatu yang mengagumkan dari tokoh-tokoh Alkitab. Sesuatu yang dapat kita teladani. Tentu, jika kita perhatikan, maka kita akan melihat bahwa sebagian besar dari kisah Alkitab menyoroti saat-saat ketika para tokohnya gagal atau merasa putus asa. Tapi kemudian mereka memilih untuk sungguh-sungguh percaya pada kasih karunia dan hikmat Allah. Dalam kisah-kisah inilah, penulis menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi manusia yang sungguh-sungguh menyenangkan Allah dengan kerendahan hati dan penyerahan diri. Ya, kesetiaan Allah terhadap para tokoh Alkitab merupakan ungkapan yang sangat mendalam atas kesabaran dan kasih dari Allah, yang juga merupakan seorang tokoh. Benar. Dan dengan mempelajari tokoh-tokoh Alkitab, kita bisa melihat tampilan dari sifat-sifat kita yang paling buruk. Dan kita akan melihat lagi dan lagi kemurahan Allah yang akan mengiringi kisah ini hingga pada akhirnya.